Shalom. Selamat pagi adik-adik semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat adik-adik semua dimanapun kalian berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita mulai memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya, mari kita sama-sama berdoa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi setiap kami mengucap syukur untuk semua perlindungan-Mu kepada kami sampai hari ini. Kami bisa ada saat ini semua karena kemurahan-Mu. Saat ini kami rindu memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Ampuni semua dosa dan kenakalan kami. Bahwa kami semakin mengenal-Mu, mengasihi-Mu, dan taat kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyi sama-sama ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Tuhan, kami mau lebih lagi mengasihi-Mu, dan penuhilah hati kami dengan kasih-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memuji-Mu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkan-Mu, Yesus Tuhanku. Adik-adik, kita mengucap syukur Tuhan memanggil kita menjadi anak-anak-Nya. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah.
Tuhan Yesus mengenal setiap kita satu persatu, mengenal adik-adik semua. Meskipun kalian masih kecil, Tuhan mau memanggil kalian menjadi anak-anaknya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh kiranglah, oh kiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, oh kiranglah, oh kiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah. Adik-adik, kakak punya gambar, coba tebak. Gambar apa ini? Jeng jeng. Ya benar, ini adalah gambar rumah. Rumah ini tempat untuk kita tinggal bersama dengan keluarga kita, papa, mama, kakak, adik. Sekarang coba lihat gambar satunya ini. Ting. Gambar apa ya? Ini adalah gambar rumah juga. Wah, tapi kok beda ya? Iya, ini adalah rumah pada zaman dulu sekali. Pada zaman yang lama. Sebelum ada tembok seperti yang di rumah kita sekarang. Rumah ini disebut dengan kemah. Kemah terbuat dari kain yang tebal yang didirikan dengan tongkat dengan kayu sebagai penyangganya supaya kainnya ini bisa berdiri. Orang-orang makan dan tidur di dalam kemah. Mereka tinggal di dalam kemah bersama dengan keluarganya. Kemah ini bisa dibongkar, dilepas kayunya, dilipat kainnya, dan dipindah, dibawa pergi. Kalau pindahan, ikut dilipat, dibawa pindah. Kalau rumah kita yang sekarang, kalau kita pindah, wah nggak bisa dibawa ya. Coba kalian amati apalagi ya bedanya antara dulu dan yang sekarang. Kalau bepergian, ya kalau sekarang kita bisa naik sepeda motor, atau sepeda pancal, atau mobil. Kalau dulu sekali belum ada kendaraan, mereka bepergiannya naik hewan, yaitu naik unta, atau naik kuda, atau keledai. Mereka ini hidup pada zaman dulu sekali di tempat yang jauh dari tempat kita sekarang. Manusia hidup dengan cara yang berbeda dengan kita sekarang. Dari Alkitab kita bisa mendengar cerita tentang mereka.
Meskipun berbeda, tetapi ada yang sama, yaitu Allah mereka sama dengan Allah kita. Tuhan Allah yang sama yang mengasihi kita semua. Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini dan seluruh isinya, dan yang memeliharanya sampai dengan saat ini. Beberapa minggu sebelum ini diceritakan dari Alkitab tentang penciptaan dan juga Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa. Tetapi Tuhan tetap mengasihi manusia dan berjanji akan mengirim juru selamat yang kita kenal dengan nama Yesus. Minggu lalu cerita tentang Bapak Nuh. Allah memanggil Bapak Nuh dan menyelamatkan seluruh keluarganya. Dan nanti dari keturunan selanjutnya sampai pada akhirnya lahirlah Yesus Kristus. Cerita-cerita ini yang akan kita dengar dalam beberapa minggu ke depan. Hari ini cerita kita tentang Allah berjanji kepada Abraham. Apa ya yang dijanjikan Allah kepada Abraham? Coba kalian dengarkan baik-baik ya. Kakak cerita dari kitab Kejadian pasal 12 dan 15. Abraham mempunyai istri yang bernama Sarah. Mereka ini sangat kaya. Mereka mempunyai banyak sekali domba, kambing, keledai, dan unta. Mereka juga mempunyai banyak pelayan yang membantu mereka untuk memelihara hewan-hewan itu. Abraham dan Sarah sudah sangat tua, tetapi mereka belum mempunyai seorang bayi pun. Mereka tidak punya anak. Hal ini yang membuat mereka sedih. Mereka menginginkan seorang bayi. Suatu hari, Tuhan Allah berbicara kepada Abraham. Allah menyuruh Abraham untuk meninggalkan rumahnya dan pindah ke tempat yang baru. Allah berjanji untuk memberi Abraham tempat tinggal baru. Allah akan memberinya negeri yang baru dan juga keluarga yang besar untuk Abraham. Abraham akan mempunyai banyak sekali cucu dan cicit. Cucunya akan punya anak-anak sampai banyak sekali. Waktu Abraham mendengar perkataan Allah, Abraham percaya dan dia taat. Dia mengajak Sarah istrinya dan juga pelayan-pelayannya, pembantunya untuk bersiap-siap dan pindah. Mereka membawa binatang-binatang, peralatan mereka, kemah mereka, dibawa pindah ke tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan, yaitu bernama Kanaan. Bernama apa? Kanaan. Abraham percaya kepada Allah dan berdoa mengucap syukur kepada Allah atas janji-janjinya itu. Tetapi suatu kali Abraham merasa takut. Lalu Allah memberitahu Abraham bahwa Dia akan melindunginya. Allah berkata, "Jangan takut." Tetapi Abraham bertanya, "Bagaimana saya dapat mempunyai keluarga yang besar, sedangkan saya tidak mempunyai
seorang anak, dan sekarang sudah tua. Istriku Sarah juga sudah tua. Lalu Allah menyuruh Abraham untuk melihat bintang-bintang di langit pada waktu malam. Allah berkata, "Hitunglah bintang-bintang itu. Keluargamu akan sebanyak bintang itu dan menjadi besar. Menurutmu, apakah Allah akan menepati janjinya?" Ya, Allah selalu menepati janji-janjinya. Coba ikuti, ulangi bersama-sama. Allah selalu menepati janjinya. Allah selalu menepati janjinya. Allah sudah membawa Abraham pindah dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Allah sudah memelihara Abraham dan Sarah sampai saat itu. Dan Allah berjanji untuk memberi Abraham sebuah negeri yang baru dan juga seorang bayi. Allah berjanji dan Allah menepatinya. Minggu depan kalian akan mendengar lanjutan ceritanya. Allah mengasihi Abraham dan Sarah dengan cara yang istimewa. Allah yang sama juga mengasihi kalian semua. Allah berjanji akan menjaga dan memelihara kalian. Saat ini Allah sudah mengutus Yesus, yaitu anaknya yang tunggal, menjadi juru selamat kita. Dan Allah berjanji bagi setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Kita semua akan diselamatkan. Dan Tuhan menyediakan tempat di surga buat kita semua yang percaya kepadanya. Rangkuman cerita hari ini, Allah memanggil Abraham. Allah menyuruh Abraham untuk pergi. Abraham percaya dan taat pada Allah. Allah berjanji untuk memberkati dia. Ayat hafalan kita hari ini dari Matius 1 ayat 23b. Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ikuti Kak Anin ya. Matius 1 ayat 23b. Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Katekismus, siapakah yang menciptakanmu? Allah. Apalagi yang diciptakan oleh Allah? Allah menciptakan segala sesuatu. Untuk apakah Allah menciptakan kamu dan segala sesuatu? Untuk kemuliaannya. Bagaimana caramu memuliakan Allah? Dengan mengasihi Dia dan melakukan perintahnya. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Bapa di surga, terima kasih Engkau mengasihi kami, meskipun kami manusia yang berdosa. Engkau sudah mengirim Tuhan Yesus untuk menebus dosa kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk mengasihi-Mu dan taat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.
Untuk aktivitasnya, gambar yang ini bisa dipotong, lalu ditempel di kertas, dan dikasih tali atau pita untuk digantung. Demikian firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Dadah. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selalu